Perkenalkan, nama saya Dewarda, saya dari Prodi Otomasi Perkantoran. NIM saya 190300159. Saya dari Akademi Komunitas Teman Indonesia Gresik. Ini adalah presentasi saya untuk ujian akhir semester 2, Administrasi Logistik. Pengertian gudang. Pergudangan adalah segala upaya pengelola gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Pengertian logistik. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan, papan, atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako, sembilan bahan pokok, obat-obatan, pakaian, dan kelengkapan lainnya, air, jas tidur, dan sebagainya. Mekanisme pergudangan, penerimaan menuju ke penyimpanan, setelah itu ke pemeliharaan dan pendistribusian. Penerimaan merupakan proses penyerahan dan penerimaan logistik dan peralatan di gudang. Dalam proses penyerahan dan penerimaan ini dilakukan atas dasar dua, yaitu pendataan jumlah dan mutu logistik dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau layak untuk diberikan kepada korban bencana. Pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan. Penyimpanan merupakan proses kegiatan menyimpan logistik dan peralatan di gudang dengan cara menempatkan logistik dalam peralatan yang diterima penempatan sesuai dengan dana, aman dari pencurian, aman dari gangguan fisik, aman dari pencemaran secara kimiawi dan biologi yang berusaha merusak kualitas dan kuantitas, aman dari kebakaran, penataan sesuai dengan standar pergudangan. Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan logistik dan peralatan agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan dalam penanggulangan bencana secara efektif dan efisien dan akuntabel melalui prinsip 5R: ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. First in, first out atau FIFO, yaitu logistik dan peralatan yang pertama masuk adalah pertama yang harus keluar. First expired, that first of. FIFO, yaitu logistik dan peralatan yang pertama kadaluarsa harus pertama keluar untuk didistribusikan. Dalam penyusunan logistik dan peralatan yang punya masa kadaluarsa lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal, sebab logistik dan peralatan datang lebih awal biasanya diproduksi lebih awal, umurnya relatif lebih tua, dan masa kadaluarsanya mungkin lebih awal. Logistik dan peralatan disusun di palet secara rapi dan teratur sesuai dengan ketentuan pergudangan. Pendistribusian merupakan proses kegiatan mengeluarkan dan menyalurkan logistik dan peralatan dari gudang untuk diserahkan kepada yang berhak melalui suatu proses serah terima yang dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan bukti serah terima. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana. Metode penyimpanan barang di gudang. Metode penyimpanan di gudang, penyimpanan barang dalam gudang diatur dan ditata sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditentukan. Ada 4 metode yang digunakan untuk mengatur posisi atau lokasi penyimpanan suatu barang. Antara lain, yang pertama adalah storage metode, penyimpanan acak atau random. Kedua, metode penyimpanan tetap, dedicated storage. Ketiga, metode class based storage. Keempat, metode shared storage. Storage metode penyimpanan acak random
yaitu penyimpanan item yang datang di setiap lokasi yang tersedia, di mana setiap item mempunyai probabilitas sarana pada setiap lokasi. Penempatan barang hanya memperhatikan jarak terdekat menuju suatu tempat penyimpanan menggunakan sistem first in first out. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu lokasi penyimpanan dapat dipergunakan untuk setiap jenis barang. Kekurangan dari metode ini adalah penempatan barang menjadi kurang teratur karena tidak memperhatikan karakteristik serta faktor-faktor lain. Metode penyimpanan tetap dedicated storage, yaitu barang yang disimpan tidak diletakkan di sembarang tempat karena karakteristik barang seperti dimensi, berat, dan jaminan keamanan pada setiap barang tidaklah sama. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu lokasi penyimpanan menjadi lebih teratur dan lebih terorganisir. Akan tetapi, kelemahan metode ini adalah penggunaan ruangan yang cukup banyak karena tidak setiap jenis barang dapat dimasukkan ke dalam area kosong yang tersedia. Metode class-based storage. Metode ini merupakan gabungan antara random storage dan dedicated storage. Metode ini membagi setiap produk yang ada ke dalam 3, 4, atau 5 berdasarkan kesamaan suatu jenis barang atau material ke dalam kelas tersebut, sehingga pengaturan tempat dirancang lebih fleksibel karena nantinya kelas tersebut akan ditempatkan pada suatu lokasi khusus pada gudang. Masing-masing kelas dapat diisi secara acak oleh beberapa jenis barang yang sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis maupun karakteristik dari barang tersebut. Metode shared storage. Metode shared storage, kebutuhan ruang yang diperlukan untuk metode ini berkisar antara kebutuhan ruang untuk random storage dan dedicated storage, tergantung dari banyaknya informasi yang tersedia mengenai level persediaan selama kurun waktu tertentu. Metode ini lebih cocok digunakan jika produk yang disimpan bermacam-macam jenisnya dengan permintaan yang relatif konstan. Manajemen pergudangan. Manajemen pergudangan merupakan pengontrol atau pengawas kegiatan pergudangan yang diharapkan dapat mengurangi pengeluaran beberapa aktivitas yang terdiri atas kegiatan administrasi, penerimaan barang, menyimpan barang, pengepakan barang ke tempat yang dituju, dan pengeluaran barang. Keuntungan manajemen pergudangan. Keuntungan yang didapat perusahaan dengan adanya pelaksanaan manajemen pergudangan yaitu terhindar dari pengeluaran biaya yang tidak penting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya manajemen pergudangan dapat meningkatkan perkembangan dan pengaturan bisnis di suatu perusahaan. Mengantisipasi terjadinya manipulasi data dan kesalahan data input data khusus human error. Analisis proses bisnis. Berikut adalah analisis permasalahan warehouse management system yang di sistem analisis proses bisnis. Berikut adalah analisis permasalahan warehouse management system di PT Keva Logistik sebagai berikut. Proses pendistribusian barang yang masih belum tepat waktu dikarenakan adanya warehouse management system yang masih belum mengikuti standar operasional prosedur atau SOP, dan pada fungsi manajemennya seperti perencanaan organisasi, penggerakan, dan pengawasan. Kedua, petugas merasa kesusahan dalam tata letak barang untuk mendistribusian barang dikarenakan harus menghafal tata letak barang yang ada di dalam gudang.